bruder, suster, ibu bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Vigili Paskah tahun liturgi B dengan tema "Janganlah kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Umat Allah yang terkasih, pada sore hari Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja mengajak putra-putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Dengan mengenang Paskah Tuhan, mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, merayakan misterinya, kita memiliki harapan akan memperoleh bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut dan kelak hidup bersamanya di dalam kerajaan surga. Umat Allah yang terkasih, demi kelancaran, ketertiban dan kekhusyukan misa, berikut akan kami sampaikan beberapa informasi dalam mengikuti perayaan Ekaristi Vigili Paskah. 1. Dimohon tidak mengaktifkan atau menggunakan perangkat handphone dan dihimbau untuk mengaktifkan mode silent serta dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan selama berlangsungnya misa. 2. Tidak diperkenankan mengambil dokumentasi dalam bentuk foto ataupun video selama berlangsungnya misa. Pengambilan dokumentasi hanya diizinkan bagi petugas yang telah ditunjuk. 3. Lilin umat akan dinyalakan dengan bantuan dari putra-putri altar yang akan membagikan lilin api dari lilin Paskah. Selama lilin menyala, dimohon untuk menjaga agar tetesan lilin tidak jatuh ke lantai atau ke bangku gereja. Perayaan Ekaristi Vigili Paskah pada sore hari ini akan dilayani oleh Romo Yosep Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Agustinus, tata laksana dari lingkungan Agnes. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Vigili Paskah sore ini. Mari kita awali dengan mengikuti upacara cahaya. Umat dimohon berdiri dan menghadap ke arah pintu masuk gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudari yang terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh dunia supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Sudah sejak masa Prapaskah, kita sudah merenungkan bersama tema tentang keluarga, yakni menjadi keluarga yang bangkit. Bangkit dari krisis kesetiaan, kecenderungan cara hidup hedonis,
dan berhala uang, perpisahan dan terabaikannya nilai-nilai Kristiani. Bangkit dari peristiwa kematian, keluarga Kristiani dengan membaharui hidup keluarga supaya bisa menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan, menjadi pribadi yang bertobat, hidup bersahaja dan mampu bersaksi di tengah masyarakat. Dan semoga bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan perantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya-lah segala masa dan segala abad, kepadanya-lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin.
langsung ke tengah, ke depan pintu. Maju lagi. Stop. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di raja, pujian kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati madah pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi puteranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya.
Pada malam ini Bapa telah mengantar Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaiblah kerahiman Bapa bagi kami. Tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri. Bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan
membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghidupkan berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbidari Allah maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umat-Nya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa supaya Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu
dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Allah pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Dari bangsalmu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan penyelamatan-Mu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu.
Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan mada ini bagi Tuhan. Karya Tuhan hendak kupuji, karya yang tak terlupakan, karya yang pada malam ini bersama kita rayakan. Karya gemilang dan perkasa, kita diselamatkan Tuhan. Musuh kita dihancurkannya, terpuji Tuhan pahlawan. Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan setan. Tangan Tuhan mendengar kita, salat melalui air. Kita pakainya dalam boya, bala tentara Firaun. Umat Tuhan berharap melintasi padang gurun. Tuhan mengambil kuasa, mengangkat umat pilihan, keluar dari lembut Yosef, masuk tanah perjanjian. Kita berlian berkebuyang dalam suka serta dunia, menuju kapan kemuliaannya, hidup mulia selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka,
karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu, mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa, Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis, tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami.
Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, suster, bruder, selamat malam. Pada saat ini sampailah kita pada puncak seluruh rangkaian persiapan kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Kita sudah memulainya dengan hari Rabu Abu, di mana kita diundang untuk masuk di dalam yang sering kita sebut retret agung. Kalau kita memaknai kata retret agung, retret berarti kita mundur, kita mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman hidup kita. Pertanyaannya untuk apa? Tentu saja sebagai manusia kita perlu belajar banyak tentang segala hal, juga memaknai juga pengalaman-pengalaman hidup kita. Di dalam retret itulah kita diajak untuk mempertemukan juga pada saat ini, pada zaman ini, pengalaman-pengalaman kita masa lampau, tapi juga dengan harapan-harapan yang akan juga kita lakukan di masa depan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti cerita perikop Injil malam hari ini, diceritakan makam sudah kosong, batu sudah terguling, dan Yesus tidak ada.
Sama kita juga diundang saat ini kita mengalami suasana itu di mana kita mencari Yesus tapi dia tidak nampak pada kita. Namun kita selalu dibimbingnya, kita selalu diarahkannya. Pertama-tama untuk menyadari apa artinya kekosongan itu. Kosong tidak berarti bahwa kemudian kita tidak memaknai apa-apa. Kosong artinya disitulah saat kita juga harus mengisi pengalaman, cara berpikir, cara pandangan kita yang baru. Maka kita harus sadar bahwa itulah realitanya, bahwa Yesus memang sudah tidak ada lagi di antara kita secara fisik. Itu menjadi real, sadarilah itu. Dan kita tidak boleh sombong, tidak seorang pun kita pernah sungguh bertemu dengan Yesus secara fisik pada zaman sekarang ini. Kita bertemu dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Disitulah kita bertemu dengan Yesus. Maka seperti kedua ibu yang tadi berkunjung ke makam Yesus dengan maksud sangat baik untuk meminyakinya, untuk merawat jenazah Yesus. Mereka juga harus belajar. Sekarang barangkali mereka justru harus merawat apa yang menjadi iman mereka kepada Yesus. Dan malaikat yang menunjukkan kepada mereka, jangan takut. Karena memang pengalaman kita kehilangan, pengalaman kita merasa kosong, pasti membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita bertanya-tanya, bahkan juga mendorong kita untuk dengan serampangan mungkin mencari Dia. Sehingga kadang-kadang kalau kita sedang kalut, sebetulnya hal itu sangat dekat dengan kita, ada di depan mata kita, tapi kita tidak melihatnya. Karena kita menjadi takabur, kita menjadi dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Maka tadi dia mengatakan jangan takut. Dia sudah bangkit, dia sudah tidak ada di sini. Tapi ingatlah bahwa dia sudah pernah mengatakan bahwa ia mendahului mereka ke Galilea. Itu berarti bahwa undangan untuk bergerak, untuk bangkit, untuk berjalan, melanjutkan pesiarahan sesuai dengan bimbingan dan arah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah makna bagi kita kebangkitan yang kita rayakan malam hari ini. Untuk kita menjadi bangkit, untuk kita menjadi bergerak. Mungkin ada yang bertanya dalam hal apa? Tentu dalam semua kehidupan kita. Kita bangkit untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terutama di dalam tahun keluarga ini, sepanjang masa Prapaskah, kita sudah dibimbing, dituntun. Pertama untuk menyadari betapa mulianya, betapa luhurnya yang namanya hidup keluarga itu. Karena kita semua berasal dari sana dan juga kita juga hidup untuk keluarga. Baik keluarga inti, keluarga dalam arti lebih luas secara teritori, lingkungan, wilayah, bahkan juga paroki, keuskupan, itulah keluarga kita. Yang perlu kita tata kembali, yang perlu kita urus dalam bahasa kita, supaya menjadi tempat di mana kita bisa hidup bersama dengan baik, mengalami kehadiran Allah yang penuh kasih itu. Karena kita semua adalah gambar dan rupa Allah, dan kita harus terus-menerus meningkatkan mutu gambar dan rupa Allah itu dalam diri kita. Dengan cara apa? Tentu saja dengan kita saling menyayangi, saling mencintai. Sebagai suami istri dalam pertemuan masa Prapaskah, kita disadarkan agar kita bisa menjadi pasangan
bisa menjadi pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan bagi pasangan kita. Kita juga diundang agar kita selalu bangkit bersama Kristus, juga menjauhi segala hal yang kiranya membahayakan keluarga kita, pribadi, lepas pribadi anggota keluarga kita, dan menghantar kepada Kristus agar kita semua dapat menjadi saksi bagi Allah dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita disadarkan ada begitu banyak keprihatinan yang menghadang atau yang bukan menghadang, tapi memang itulah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kecenderungan kita untuk apa? Untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kecenderungan kita untuk hidup bukan secara sederhana, tetapi lebih hedonis, dan juga mungkin kecenderungan kita untuk menghamba kepada uang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi juga tentu saja ada yang namanya kita didorong juga untuk tercerai-berai, terpecah-pecah satu dengan yang lainnya. Tentu Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun dalam kehidupan kita seperti dialami oleh para ibu yang datang ke makam itu, banyak pertanyaan dan juga kejutan-kejutan dalam hidup kita, tetapi ingatlah, Tuhan selalu mengatakan melalui malaikat itu, jangan takut. Tuhan sudah bangkit, Dia sudah jauh berbeda dengan kita. Ia sudah hidup dalam roh dan kebenaran, dan Dia juga akan menuntun kita dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudari, kita lanjutkan dengan memberkati air. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan diracikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri membaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini, sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita
bersama saudara-saudara kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bersama-sama berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara menolak setan dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Ya, saya percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan badan, serta kehidupan kekal? Ya, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan direzeki dengan air yang sudah diberkati.
Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan kehidupan sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut memperbaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal, sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Kita sampaikan intensi pribadi kita, lepas pribadi, secara khusus kepada Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, anak domba Paskah yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, untuk dengan iman yang kokoh menyongsong masa depan yang cerah, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah, seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Deus
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jangan
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara dan saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi, ya Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putramu yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam pesiaran hidup kami, untuk menyongsong Paskah Putramu yang abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sedikit pengumuman, silakan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Yang pertama, perayaan Paskah. Perayaan Paskah bagi anak-anak sekolah minggu usia pra-TK sampai dengan komuni pertama pada hari Minggu, tanggal 7 April, pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang di ruang Angela Marici. Adik-adik diminta untuk mendaftarkan diri kepada pengurus lingkungan masing-masing, PIC ECI. Pesta Paskah Devosan Kerahiman Ilahi dan komunitas orang tua diberkati pada hari Minggu tanggal 7 April mulai pukul 9:30 pagi di Balai Paroki. Kedua, penerimaan dana. Hari Jumat tanggal 22 Maret, kolekte Rp1.762.000. Hari Sabtu tanggal 23 Maret, kolekte Rp4.641.500. Dana solidaritas Rp4.715.000. Hari Minggu tanggal 24 Maret, misa pagi, kolekte Rp7.650.000. Senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Sebelumnya marilah kita saling menyapa satu sama lain, berterima kasih untuk kehadirannya dalam perayaan iman ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih pula untuk semua panitia Paskah tahun ini yang telah membantu kita untuk merayakan Paskah dengan baik. Dan semoga semua yang sudah dilakukan membawa sukacita, kegembiraan, dan juga menumbuh kembangkan iman kita. Marilah kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari sengsara Tuhan dan merayakan Paskah dengan gembira, saudara dihantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur